Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi etika agama dengan topik moral pada part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti pada part yang pertama, link tautan ada di kolom deskripsi. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang moralitas dengan materi selanjutnya yaitu 6 tahap perkembangan moral. Jadi moral di dalam manusia itu bisa berkembang berdasarkan 6 tahapan berikut. Yang pertama adalah orientasi pada hukuman atau ganjaran. Jadi seseorang berbuat baik supaya tidak dihukum atau sekedar dapat hadiah. Jadi moral seseorang itu berkembang karena kalau dia tidak menjalankan moralitas tersebut, maka dia akan kena hukuman. Yang kedua adalah orientasi pada hubungan antar manusia. Jadi moralitas seseorang itu bisa berkembang karena adanya orientasi hubungan antar manusia. Artinya, kalau orang itu tidak mengembangkan moralitas tersebut, maka dia akan kesulitan untuk berhubungan antar manusia karena dianggap sesuatu hal yang tidak wajar atau tidak umum di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pada konformitas hubungan kelompok. Jadi dia mengembangkan moralitas dengan berbuat baik karena agar sesuai dengan harapan kelompok tersebut. Jadi seseorang itu mengembangkan moralitas karena dia ingin bergabung atau berada di suatu kelompok dan kalau dia tidak menggunakan moralitas tersebut, maka dianggap sesuatu hal yang tidak wajar. Orientasi yang keempat adalah orientasi pada otoritas. Jadi berbuat baik sesuai dengan otoritas hukum, tata tertib, ataupun agama. Jadi di sini moralitas berkembang karena adanya aturan-aturan atau suatu tata tertib yang dikembangkan oleh otoritas hukum, otoritas agama, dan sebagainya. Jadi moralitas ini berkembang karena adanya aturan-aturan tersebut. Kemudian yang kelima adalah orientasi pada kontrak sosial. Jadi seseorang itu berbuat baik dilatar belakangi kesadaran akan persamaan derajat, kewajiban, timbal balik, atau tatanan yang bersifat demokratis. Jadi di sini seseorang mengembangkan moral untuk berbuat baik, di sini ada latar belakangnya karena adanya suatu kesadaran, persamaan derajat. Jadi di sini tidak ada sesuatu tendensi atau orientasi yang bersifat memaksa. Kemudian yang keenam adalah moralitas itu berkembang karena adanya orientasi pada suara hati individual, komprehensif, dan universal. Jadi seseorang itu berbuat baik tanpa paksaan, berdasarkan hati nurani yang luas dan universal yang ada pada setiap individu. Ini adalah moralitas yang terbaik karena di sini muncul tanpa adanya suatu paksaan, tanpa suatu rangsangan yang menyebabkan dia harus berbuat moral. Tetapi ini suatu kesadaran yang muncul dari hati nurani seseorang. Hubungan antara etika dan moral. Jadi moral adalah kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia baik mental maupun fisik mengenai hal-hal yang sesuai dengan moral tersebut. Moralitas adalah pranata yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas tersebut.
Etika bisa disamakan dengan moral. Kapan? Kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologi, kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas kehidupannya. Hubungan etika dan moral. Etika dipakai untuk yang umum, konseptual, prinsipal. Jadi etika itu dipakai untuk sifatnya yang umum-umum. Sedangkan kalau moral itu dipakai untuk yang lebih khusus, spesifik, praktis. Nah, ini misalkan ini contoh adalah soal perceraian. Jadi perceraian ini ada yang sifatnya adalah umum, ada yang sifatnya adalah khusus. Jadi seperti orang bercerai, kalau secara umum adalah perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Dan di sini disahkan oleh suatu hukum, entah itu hukum agama atau hukum pemerintahan yang berlaku. Nah, secara spesifik di sini di dalam perceraian, di sini ada hal-hal yang harus diatur. Misalkan berhubungan dengan anak, bagaimana hak perwaliannya. Kemudian masalah harta gonogini, bagaimana pengaturannya. Ini semua nanti diatur. Termasuk juga nanti kalau si anak itu nanti menikah, siapakah yang berhak untuk menikahkannya. Ini adalah hubungannya dengan moralitas. Etika ini juga di satu sisi berbeda dengan moral. Etika itu merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral. Sedangkan dalam kondisi berbeda, ia bisa sama dengan moral, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitas kehidupannya. Jadi di satu sisi ini berbeda karena etika itu merupakan refleksi kritis dari nilai-nilai moral. Nah, tetapi di satu sisi etika itu tadi sudah kita bahas sama dengan moral. Moralitas langsung mengatakan pada kita, inilah cara Anda melakukan sesuatu. Jadi moralitas itu lebih spesifik lagi. Ya, tadi sudah dicontohkan secara umum adalah berbicara masalah perceraian, itu perpisahan ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, nanti secara spesifikasinya ada hal-hal yang perlu diatur di dalam masalah perceraian tersebut. Itulah adalah moralitas. Sedangkan etika justru akan mempersoalkan mengapa untuk melakukan sesuatu tersebut harus menggunakan cara itu. Jadi di sini kalau moral itu langsung menuju ke caranya, sedangkan kalau etika ini malah mempertanyakan mengapa kok menggunakan cara tersebut. Perbedaan antara etika dan moral. Etika itu bersifat kecakapan teoritis. Sedangkan moral itu bersifat perintah langsung. Kita ambil contoh ini. Jadi ini ada sebuah peta. Sebuah peta di sini ada jalannya, kemudian di sini ada penunjuk utara, ya, ada beberapa lokasi. Ini adalah peta. Nah, ini secara teoritis. Nah, peta ini secara umum. Semuanya terlihat di sini. Nah, inilah etika. Sedangkan moral di sini sudah ada spesifik. Ada perintah langsung. Di sini ada petunjuk arah lurus. Lurus itu adalah jati AC kan ya kan? Nah, kemudian kalau belok ke sana ke wilayah yang berbeda lagi.
Ya, di sana masuk tol, di sini tidak kan ya. Ini adalah moral. Jadi moral itu langsung menuju apa yang sebenarnya menjadi inti permasalahan tersebut. Langsung menuju ke perintahnya. Langsung menuju ke petunjuknya. Jadi di sini petunjuk perjalanan contohnya. Jadi kalau di sini baru petanya, nah di sini sudah langsung spesifikasi petunjuk perjalanannya. Ini ada di peta. Ini ada di peta. Tapi ini lebih spesifik. Nah, sehingga di sini hubungan antara etika dan moral itu seperti ini. Ada bagian yang kuning sama biru ini adalah bagian yang berbeda. Sedangkan bagian yang pink ini adalah bagian yang sama. Jadi etika sama moral adalah pegangan tingkah laku di dalam masyarakat. Jadi di dalam pink ini, baik etika maupun moral itu adalah suatu pegangan tingkah laku di dalam masyarakat. Sedangkan yang kuning sama biru ini adalah perbedaan etika dan moral. Yang kuning, etika, menekankan pada mengapa melakukan sesuatu harus dengan cara tersebut. Ya. Jadi kalau digambarkan adalah tadi etika adalah peta jalan. Kemudian moral menekankan pada cara menekankan sesuatu. Tadi dicontohkan adalah moral itu adalah langsung ke arah petunjuk jalannya. Oh, di sini belum ada petunjuknya. Kalau di sini sudah langsung ada petunjuknya. Mengapa yang diajarkan etika bukan moral? Jadi pembentukan sikap moral itu sudah selesai. Kapan? Pada tahun-tahun pertama kita hidup. Jadi kenapa kok kita tidak diajarkan masalah moralitas? Yang diajarkan adalah etika. Karena asumsinya moral itu sudah selesai. Sudah selesai kapan itu? Ketika kita itu pertama kali hidup. Jadi ketika kita itu dari kandungan, kemudian sampai lahir di dunia ini, lalu kita ini ketika lahir dalam posisi nanti kita akan menganut agama apa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Nah, dari situlah moral sudah terbentuk. Moralitas sudah terbentuk. Namun etika belum. Makanya di sini orang itu misalkan sudah memiliki moral, misalkan agama Islam. Tetapi etika Islamnya ini belum terbentuk. Karena apa? Karena etika Islam ini perlu pembelajaran. Orang tersebut harus mempelajari. Tidak hanya masalah kaidah-kaidah yang harus dilakukan, termasuk dia juga harus mempelajari hukum-hukumnya. Inilah etika. Makanya kenapa kok yang diajarkan etika, bukan moral. Nah, jadi di sini ketika kita pertama kali hidup, suasana lingkungan kita itu seperti apa? Itulah moralitas. Nah, kemudian bayi ini tumbuh menjadi seorang anak yang lebih dewasa, kemudian menjadi seorang sosok yang dewasa, ini adalah pembelajaran etika. Demikianlah materi etika agama dengan topik moralitas pada part yang kedua. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.